Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita boleh datang untuk berdoa di dalam kebaktian doa malam hari ini. Saudara-saudara, di tengah-tengah masa di mana banyak orang merasa takut, banyak orang merasa bimbang, banyak orang merasa susah. Saudara-saudara, kita percaya Allah kita adalah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dialah Allah yang menjaga kita. Dialah Allah yang memelihara kita dan menghibur kita. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini, El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Sama-sama kita katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi kita mau katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi kita katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami boleh datang memuji, menyembah Engkau. Kami percaya Engkau Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang menjaga, memelihara hidup kami. Biarlah di tengah-tengah dunia yang menakutkan, kami tetap bersandar, percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan buat kebaktian doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kebaktian doa kami dari awal sampai pada akhirnya. Biar hati kami tertuju, terarah hanya kepada Tuhan. Dan hati kami merindukan Tuhan. Tuhan berkati kebaktian doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan kita bahwa bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Kita akan nyanyikan pujian ini, bersama Yesus kita akan lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi, bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Yesus Dia Raja segala raja. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang malam hari ini akan disampaikan oleh Lause Febe. Dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu Berikanku Hati Seperti Hatimu.
mohon kepada Tuhan, biarlah kita punya hati seperti hatinya Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kita katakan sekali lagi, berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu jika malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi kepada setiap kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh menaungi kami sehingga kami boleh mengerti dan boleh diberikan kekuatan untuk melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tolonglah hamba-Mu yang penuh keterbatasan bila menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema khotbah pada hari ini adalah mampukah aku berbelas kasihan. Diambil dari Lukas 10 ayat 29 dan 37. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kemudian ayat ke-37, jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bagi saudara sekalian yang sering membaca berita atau mungkin ketika pergi keluar begitu ya, mungkin pernah tahu mengenai rahasia pakai masker begitu. Nah bahkan Kompas 1 September itu menyebutkan total denda selama razia masker ya selama ini itu sebesar 1,9 M. Wow, banyak sekali ya. Saudara-saudara, saya kadang merasa heran kenapa memakai masker saja menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit dilakukan oleh orang-orang tertentu. Padahal bukankah pandemi COVID ini sudah memakan begitu banyak jiwa, tidak hanya di Indonesia tetapi skala dunia. Saat ini kita ini sedang dalam kondisi bahaya. Ada resiko kematian apabila kita sampai kena COVID. Tetapi mengapa ada orang-orang yang pakai masker saja susah sekali?
Saudara, ini adalah sikap yang cuek, yang tidak peduli terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Bahkan ada keluarga-keluarga yang dengan kasar mengambil paksa anggota keluarganya yang telah meninggal kena COVID. Ada yang dicium, ada yang dipeluk, dan saya tahu saudara bahwa kedukaan atau kehilangan itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Tetapi kenapa mereka udah tahu ya COVID ini sangat menular, tetapi tidak ada rasa kepedulian. Bahkan di Makassar tuh pernah ratusan orang begitu ya, datang membawa senjata begitu ya, mengambil paksa jenazah. Akhirnya para medis membiarkan karena daripada ada pertumpahan darah begitu. Nah saudara, saya heran kenapa tidak ada rasa kepedulian. Saudara, 4 pemuda ya umur sekitar 20-an ini pernah terlibat dalam penjemputan paksa jenazah. Hingga akhirnya mereka kena COVID. Dan istri dari salah satu pemuda ini kena COVID padahal sedang hamil tua. Kenapa seperti ini? Ini aneh sekali sikap mereka, merugikan diri sendiri dan orang lain. Saudara, ada juga seorang ibu marah-marah berkata kasar kepada TNI ketika ditegur ketika tidak memakai masker. Saudara, TNI, tentara harus sampai turun ngingetin pakai masker. Betapa cueknya dan anehnya orang-orang ini. Saudara, ada berbagai kisah kalau kita cari begitu ya, selama pandemik ini, tentang ketidakpedulian atau bisa dikatakan mati rasa hati nuraninya begitu. Tidak peduli dan mati rasa hati nuraninya. Saudara-saudara, hal yang sama sebetulnya pernah terjadi kepada orang-orang Yahudi zaman itu. Karena berbagai aturan-aturan begitu ya, kadang-kadang mereka menambahi aturan-aturan begitu ya. Lalu hati mereka itu seperti mati. Mereka taat agama, mengaku mengasihi Allah, tetapi kurang peduli khususnya kepada mereka yang berbeda. Tentu kalau misalnya di hari Sabat kemudian mereka menemukan ada orang yang sekarat, karena taat pada hari Sabat tidak mau melakukan apa-apa ya, berlebihan menafsirkan, hingga akhirnya tidak mau menolong orang lain. Makanya ketika Yesus membuat mujizat, menyembuhkan orang yang sakit ketika hari Sabat, itu ditegur begitu. Jadi apalagi ketika mereka melihat non-Yahudi sekarat, mereka tidak berkewajiban menyelamatkan nyawanya. Karena orang-orang Yahudi berkesimpulan, memiliki kesimpulan yang salah dan jahat. Mereka menyimpulkan bahwa sebagai bangsa Yahudi memiliki perjanjian dengan Allah, maka merasa istimewa dan berhak membedakan bangsa-bangsa lain. Mereka merasa sangat istimewa dan membedakan suku bangsa lain. Oleh sebab itu kedatangan Kristus juga meluruskan pandangan yang salah ini. Dengan apa? Kalau dalam konteks ini Yesus memberikan perumpamaan kepada seorang ahli Taurat yang sedang mencobai Yesus. Dia datang kepada Yesus bukan ingin belajar tetapi ingin mencobai Tuhan Yesus. Ahli Taurat pada zaman itu sangat taat agama. Tetapi sebagai orang Yahudi yang salah kaprah tentang Taurat, dia juga membeda-bedakan suku agama. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang laki-laki yang tidak berdaya. Ia dirampok habis-habisan, dipukul sekarat di jalanan. Dan Yesus di sini memberikan contoh, ada 3 orang yang lewat di situ. Ada imam, ada orang Lewi dan orang Samaria. Dan dikatakan di situ bahwa imam dan orang Lewi ini melakukan hal yang sama. Setelah mereka melihat orang sekarat itu, hanya melewati di seberang jalan dari jauh. Sementara Samaria melihat, kemudian tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus pun juga pernah tergerak, bahkan sering tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu memberi makan orang banyak, lalu menyembuhkan dan sebagainya. Bahkan hati belas kasihan dari orang Samaria ini membuatnya tergerak untuk melakukan sesuatu. Hal yang pertama, ia membalut luka-lukanya, kemudian menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan, ya pasti berat juga begitu, dinaikkan ke atas keledai, kemudian dibawa ke penginapan, ya dirawat. Kemudian esok harinya ia menyerahkan 2 dinar. 2 dinar itu adalah ketika seorang buruh kerja 2 hari.
Lalu tidak hanya itu saja, dia mengatakan rawat ya orang ini, kalau misalnya uangnya kurang, nanti kalau saya balik lagi saya akan kasih kamu uang. Kemudian Yesus menutup perumpamaan ini dengan pertanyaan, siapakah sesamamu manusia? Ahli Taurat ini menjawab adalah orang yang menunjukkan belas kasihan. Dia tidak menyebutkan orang Samaria, padahal Tuhan Yesus secara eksplisit orang Samaria. Begitu. Jadi dia hanya mengatakan orang yang menunjukkan belas kasihan. Dia tidak mau menyebutkan kata Samaria itu. Saudara-saudara, sebetulnya ada perbedaan antara simpati, empati, dan belas kasihan. Simpati itu ketika seorang sedih melihat orang yang terluka, sedih aja. Kemudian kalau empati itu turut merasakan sakitnya, misalnya kita datang ke rumah duka, saya ngerti rasanya kehilangan, nah itu empati. Nah kemudian belas kasihan itu dia tidak hanya ngerti, tetapi dia melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Nah saudara, manakah ya yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Orang Samaria ini kategori belas kasihan, di mana ia melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Nah saudara sekalian, kepedulian atau belas kasihan itu enggak perlu muluk-muluk sebetulnya. Karena saat ini kita juga menghindari untuk saling berkunjung ya, karena ada takut nanti ya, khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi minimal adalah kalau belum bisa bantu apa-apa, jangan ngerepotin orang lain begitu ya. Kok tadi kisah-kisah yang saya ceritakan itu kan sudah nggak bisa bantu ngerepotin orang begitu loh. Nah saudara sekalian, beberapa waktu lalu saya bertukar kabar begitu ya dengan teman saya. Teman saya ini adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang konselor. Dia menceritakan tetangganya itu terkena COVID, sehingga harus isolasi mandiri. Tetapi dia tidak tahu siapa yang terkena COVID itu karena dirahasiakan oleh pengurus RT. Sehingga ibu ini memasak gitu ya, kemudian memberikan makanan itu, menitipkan kepada pengurus RT, dan pengurus RT itu yang menyampaikan, yang mengantarkan kepada yang kena COVID. Ini ada bentuk dari rasa belas kasihan. Dan saudara sekalian, untuk diri kita sendiri, mari kita terus menjaga protokol kesehatan ya. Bisa aja kita lengah, lupa, capek, jenuh gitu ya. Tapi demi kesehatan diri kita dan orang lain, mari sama-sama memelihara tubuh atau bait Allah yang Tuhan berikan ini. Kemudian saudara sekalian, setiap minggu saudara di dalam gereja kita dan gereja-gereja yang lain, paling tidak ada guru sekolah minggu, ada pemuda, remaja, majelis, hamba Tuhan, aktivis, karyawan gereja, terlibat dalam pelayanan gerejawi di tengah-tengah tanggung jawab dan kesibukan mereka. Jika kita belum mau berperan ya di dalam gereja, atau kita bisa berdoa bagi setiap orang-orang yang melayani ini, kiranya Tuhan jagai dan kiranya pelayanan kita tetap berlangsung. Saudara, adakah kita juga peduli tentang diri kita dan orang lain, kondisi rohani? Apakah selama pandemik ini ada kebutuhan rohani yang kita rindukan? Dalam situasi yang bahaya ini, adakah kita rindu untuk memenuhi kebutuhan rohani kita, untuk mencari Allah? Kemudian selama pandemik ini, saudara, anak-anak itu merasakan perasaan stres, khawatir, kecewa, sedih, karena mereka harus belajar online terus. Meskipun mungkin di antara mereka nggak ngomong begitu ya, tetapi itu yang mereka rasakan, mereka nggak bisa bertemu dengan teman-teman. Saya pernah mendengar keponakan saya sendiri gitu ya, ingin sekali ketemu temannya sekolah minggu tapi nggak bisa, ya paling kan telepon atau apa gitu. Jadi suatu ketika dia main sama semut gitu loh. Jadi ya aku cuma bisa main sama semutnya, itu adalah cara dia mengungkapkan rasa sedihnya, tidak bisa ketemu dengan teman-teman begitu. Saudara, adakah kita berbelas kasihan kepada anak-anak ini? Adakah kita ngobrol sama mereka atau mungkin mendoakan mereka? Saudara, adakah sampai sekarang kita masih berdoa bagi tenaga medis di garda utama? Kita nggak tahu ya sampai kapan ini akan berlangsung. Adakah kita terus berdoa bagi mereka yang mengalami tekanan mental ya, para medis ini. Tidak hanya kelelahan secara fisik tapi banyak hal saudara. Apalagi sudah 100 lebih ya orang yang dokter-dokter para medis yang meninggal karena COVID ini.
Saudara, pada malam hari ini saya mengundang kita untuk untuk konteks kita masing-masing, untuk berbelas kasihan kepada diri kita dan juga orang lain. Bagaimana kita berbelas kasihan sesuai dengan konteks hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam kondisi pandemik ini, kami tahu keterbatasan kami bahwa kami tidak tahu kapan akan berakhir. Karena ini sesuatu yang kadang-kadang seperti misteri. Tapi biarlah kami boleh belajar dari orang Samaria. Mungkin kami belum bisa melakukan sebanyak orang Samaria ini sampai totalitas Tuhan. Sampai tuntas. Tetapi paling tidak hal yang sederhana adalah kami tidak merepotkan orang lain. Ataupun kami juga bisa peduli terhadap orang sekitar kami. Bagi anak-anak, berdoa bagi dokter, berdoa bagi orang-orang yang melayani. Kami tetap memperhatikan protokol kesehatan dan hal yang lain yang Tuhan nyatakan untuk kami lakukan sebagai wujud dari belas kasihan. Tolong kami ya Tuhan, tolonglah kami, ampunilah kami, mampukan kami berbelas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam kebaktian doa. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang mengingatkan pada setiap kita bagaimana kepedulian kita kepada sesama. Karena itu mari saat ini kita berdoa untuk diri kita. Kita berdoa untuk setiap orang-orang di sekitar kita. Sehingga tindakan kepedulian kita pada sesama, secara khusus di dalam masa COVID-19 ini, yang membutuhkan kepedulian, yang membutuhkan orang-orang yang peduli dengan orang lain. Karena itu mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa di tengah-tengah situasi yang baik, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, termasuk di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, biarlah setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kami dibawa dan diingatkan untuk peduli dengan sesama kami, peduli dengan keberadaan mereka, peduli dengan kesehatan mereka, peduli dengan pergumulan mereka. Sekalipun secara fisik kami tidak bisa berjumpa secara langsung di dalam masa waktu yang lama, tetapi biarlah kami tetap peduli kepada mereka. Bapak, kami terus berdoa menyerahkan untuk tim medis. Kami tahu Tuhan, tim medis yang beberapa bulan ini mereka terus berjuang untuk mengobati para pasien COVID, para pasien yang terindikasi COVID. Bapak, mereka lelah. Mereka mungkin dan pasti mengalami kelelahan secara fisik. Mereka mungkin tidak pulang ke rumah beberapa waktu. Bapa, Engkau sendiri yang berbelas kasihan kepada tim medis, kepada setiap tim medis yang telah gugur karena COVID ini, mereka yang telah meninggal. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan. Biarlah penghiburan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan yang menolong mereka. Kami juga terus berdoa untuk setiap orang-orang yang bergumul saat ini. Bapa, Engkau sendiri yang terus tolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan nyanyikan pujian memperkenankan hati Tuhan. Ku
biarkan musik mengiringi kita. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan untuk bulan misi sepanjang bulan September ini. Memang misi tidak hanya bulan September, tetapi momen pengingatan tentang gerakan misi gereja ini adakan di bulan September. Kita doakan untuk setiap pelayanan misi yang dilakukan dan kebutuhan dana misi yang diperlukan, baik sepanjang sampai Desember di tahun ini, ataupun dana misi yang diperlukan untuk tahun 2021. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ketika sebelum Engkau naik ke surga, terangkat ke surga, Engkau telah memberikan amanat agung itu kepada para murid, kepada setiap orang-orang yang telah percaya dan diselamatkan oleh-Mu. Dan setiap kami pun adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi biarlah kami tidak hanya puas dengan keselamatan terhadap diri kami, tetapi kami diberikan hati untuk memandang, untuk melihat, untuk menyadari. Bisa jadi ada orang-orang terdekat di antara kami, bisa jadi di antara orang-orang di sekitar kami yang mereka belum mengenal Tuhan. Bapa, biarlah melalui momen bulan misi sepanjang bulan September ini, kami diingatkan terus tentang panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami dipanggil bukan hanya sekedar untuk masuk surga, tetapi kami dipanggil pun untuk menjadi alat pemberita kabar baik itu. Kami doakan untuk tim misi, kami doakan untuk setiap pelayanan misi yang diadakan oleh gereja ini, baik pelayanan misi di Kalimantan Barat, baik pelayanan misi di sekitar Karawaci, maupun di Kitra Raya, di Singkawang. Bapak, kami juga doakan untuk dana misi, baik dana misi yang diperlukan sepanjang bulan Desember tahun ini, ataupun dana misi yang diperlukan sepanjang tahun 2021. Bapa, biarlah di dalam anugerah daripada Tuhan yang menolong setiap jemaat-jemaat Tuhan, yang menolong setiap tim misi di dalam mengelola dana misi yang ada dan menggumulkan untuk dana misi yang diperlukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita juga doakan untuk program gereja di tahun 2021 yang akan dibahas oleh majelis gereja di dalam raker majelis tanggal 26 September ini. Kita doakan untuk setiap program-program pelayanan untuk tahun depan. Kita doakan biarlah hikmat daripada Tuhan menyertai setiap para majelis di dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil untuk setiap draft program yang diajukan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk draft program pelayanan 2021 yang akan dirakerkan, rapat kerjakan di 26 September ini oleh setiap rekan-rekan majelis Karawaci secara khususnya. Bapa, kami bersyukur Tuhan boleh sertai, Tuhan boleh cukupkan untuk keperluan dan pelaksanaan program 2020. Dan kami doakan untuk rencana program 2021. Bapa, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada para majelis ketika kami akan membahas satu persatu setiap draft program dari masing-masing bidang, dari masing-masing sub bidang. Sehingga ketika keputusan diambil dari setiap draft program itu yang akhirnya menjadi program, biarlah Tuhan pun yang menolong di dalam pelaksanaannya. Terima kasih Bapa, biarlah anugerah Tuhan, turut campur tangan Tuhan di dalam rapat dan di dalam pelaksanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini lagi. Ku tak mau hidup percuma. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan
Mari saat ini kita juga berdoa untuk para siswa dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online. Kita berdoa untuk setiap para dosen, para guru, para siswa, mahasiswa, sehingga kegiatan belajar mengajar secara online bisa berlangsung dengan baik. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan di tengah-tengah COVID dan pandemi COVID-19 ini. Kegiatan belajar mengajar pun akhirnya harus dilaksanakan secara online. Bapa, kami berdoa untuk para guru, para dosen, para siswa, para mahasiswa. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kejujuran kepada para siswa dan mahasiswa, memberikan keseriusan, memberikan sikap hati yang mau terus fokus di dalam belajar. Sehingga baik ketika mereka di dalam kegiatan belajar mengajar, ataupun ketika mereka menghadapi ujian, UTS, UAS, biarlah mereka diberikan kejujuran. Banyak cara yang bisa mereka pikirkan untuk tidak bersikap jujur. Tetapi ketika mereka melihat bahwa ini pun adalah kegiatan belajar mengajar untuk memperlengkapi diri mereka untuk ke depan. Kejujuran itu, apalagi anak-anak Tuhan, ketika mereka takut akan Tuhan, kami percaya kejujuran itu menjadi bagian utama yang mereka miliki. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk setiap kita, jemaat Tuhan, setiap rohaniwan, setiap orang, siapapun saya pikir dan saya yakin sedang bergumul dengan berbagai masalah, ekonomi, kesehatan, dan kita doakan, biarlah Tuhan memberikan penyertaannya. Kita buka suara, kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap orang-orang. Hamba percaya tidak ada satu orang pun yang lolos dari pergumulan ini. Pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, kekhawatiran terkena akan COVID. Bapak, kami berdoa ke dalam tangan-Mu, biarlah di tengah-tengah segala kekhawatiran ini, di tengah-tengah segala pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan ketakutan terkena akan COVID ini. Tetapi biarlah ketenangan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, kecukupan daripada Tuhan. Burung di udara pun Engkau cukupi. Burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tetapi dicukupi oleh Bapa. Kami percaya kami anak-anak Tuhan, hamba percaya manusia ciptaan Tuhan akan diberikan kecukupan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan ketika kami meyakini kecukupan daripada Tuhan, kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita saat ini berdoa menyerahkan untuk pemerintah kita. Terus kita bawa pemerintah pusat, pemerintah daerah. Biarlah terjadi sebuah komunikasi yang lancar, keputusan yang tepat di dalam menyingkapi masalah COVID dan di dalam menyingkapi masalah ekonomi di negara kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami berdoa saat ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, di tengah-tengah segala situasi ini, salah satu pemangku jabatan, yaitu pemerintah, pasti mereka mengalami kondisi yang sulit. Setiap keputusan yang mereka ambil pasti membawa dampak, membawa akibat. Kami doakan saat ini untuk Presiden kami, Pak Jokowi. Kami doakan untuk setiap para pemerintah daerah, para pejabat daerah, gubernur, wali kota, bupati, di dalam setiap kebijakan yang mereka ambil. Bapa, biarlah Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Dan kami percaya Tuhan pun yang mengendalikan setiap apa
yang menjadi sebuah kebijakan yang diambil. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa untuk pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kalau jemaat di rumah mau berlutut saat ini, ambillah sikap berlutut. Kalau setiap kita ingin menangis di hadapan Tuhan karena beban berat pergumulan kita, menangislah di hadapan Tuhan. Karena Dia Bapa yang mendengar seruan kita. Kita berdoa. Bapa, Engkau tahu setiap kami. Bapa, Engkau tahu pergumulan demi pergumulan setiap kami. Bapa, Engkau tahu seberapa batas kekuatan kami ketika kami menghadapi pergumulan. Bapa, Engkau tahu apakah kami mulai menyerah, mulai putus asa ketika menghadapi setiap pergumulan demi pergumulan yang kami alami masing-masing saat ini. Tetapi biarlah ketika kami berdoa kepada Allah, berdoa di dalam pergumulan kami, menaikkan pergumulan kami kepada Tuhan, maka ketenangan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, keyakinan kepada Tuhan menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah yang tidak punya batas jam praktek untuk kami datang. Selalu Engkau buka pintu, selalu Engkau siapkan waktu untuk mendengarkan setiap doa dan pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita berdiri, kita akan nyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk waktu ini. Di tengah-tengah segala pergumulan kami, di tengah-tengah segala tantangan hidup kami, tetapi Allah masih berikan kami satu waktu untuk kami berdoa kepada Tuhan, untuk kami memuji Allah, untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan, yang akhirnya kembali mengingatkan kami, memberikan kekuatan bagi kami, bahwa kami tidak berjalan seorang diri di dalam hidup ini, tetapi kami berjalan dan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Bapa, kami bersyukur untuk malam ini, dan biarlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai kami, menyertai istirahat malam ini, menyertai hari-hari kami ke depan. Karena kami tahu penyertaan berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, yang kasih dalam Tuhan. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.